Biasanya waktu organisasi kita makin besar, maka jumlah tim kita juga akan makin besar. Nah, di sini titik kritisnya. Karena rasio antara jumlah pemimpin yang kita punya dengan jumlah tim yang dipimpin, rasionya jadi makin besar. Nah, dari kacamata manajemen sekilas ini terlihat efisien. Tapi dari segi behavior di lapangan, kadang hasilnya justru terbalik. Misalnya, para leader merasa kewalahan, meeting itu mulai merasa jadi rutinitas tanpa dampak, kerjasama antar divisi mulai tidak sinergis, bahkan mulai kacau. Dan yang paling fatal buat saya adalah strategi yang sebetulnya cukup jelas, tapi entah kenapa di lapangan, di bawah itu eksekusinya malah jadi berantakan. Waktu masalah ini terjadi, pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan bukan para leaderku ini sebaiknya di training apa lagi. Bukan. Dari sudut pandang behavior, pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan, apakah sebetulnya para pemimpinku ini masih punya 3 hal. Cukup waktu, cukup energi, dan punya daya fokus. 3 hal ini. Masih punya cukup waktu, punya energi, dan daya fokus untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin. Kenapa pertanyaan ini vital? Karena ketika jumlah tim kita bertambah, sebetulnya bertambah bukan hanya jumlah tim kita saja. Waktu yang dibutuhkan untuk koordinasi itu juga bertambah. Jumlah masalah yang harus ditangani juga akan makin tambah banyak. Dan itu semua harus terjadi sembari mereka harus tetap menjaga output kinerja mereka secara pribadi. Jadi sebetulnya yang harus mereka urus itu bukan hanya output dari peran mereka sebagai pemimpin, tapi juga masih ada output dari peran mereka secara pribadi. Coba kita lihat penelitian dari Gallup ini. Penelitian dari Gallup ini menunjukkan bahwa manajer yang menghabiskan waktu untuk kontribusi pribadinya lebih dari 40%. Itu akan cenderung menghasilkan engagement yang lebih rendah. Dan hasilnya bisa ditebak. Kualitas coaching akan menurun, feedback jadi sekedar ala kadarnya, dan masalah tim akan menumpuk, dan nanti kita atau mereka sebagai pemimpin akan cenderung mengambil keputusan secara reaktif. Kalau tim kita membesar tapi justru kinerjanya menurun, jangan buru-buru salahkan SDM-nya. Coba cek ekosistemnya. Coba tanyakan apakah kita punya ekosistem yang cukup kondusif untuk menopang pertumbuhan yang kita inginkan. Nah, komponen ekosistem apa saja yang harus kita cek? Yang pertama misalnya workflow atau alur kerjanya masih relevan, up to date atau tidak. Yang kedua, apakah kita punya ritme atau pola kerja di tiap bagian yang sesuai dengan workflow itu atau budaya perusahaan atau goal yang kita mau capai atau tidak. Yang ketiga misalnya tools atau peralatan kerja yang cukup memadai atau tidak. Anda bisa membaca topik ini lebih detail di artikel yang ada di website kami, yaitu oaindonesiabusiness.com/free article.